Halo semua. Sudah bukan rahasia lagi bahwa mendirikan gereja di Indonesia sangat sulit. Terutama di beberapa daerah yang terkenal sebagai daerah intoleran. Nah, pada video ini, saya ingin mengutarakan 3 usulan cara yang mungkin bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang kesulitan dalam mempunyai tempat untuk ibadah. Jadi, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara seiman lain yang mungkin bisa terbantu dengan cara yang saya usulkan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah ada alasan kenapa membangun rumah ibadah perlu izin dan diatur oleh pemerintah. Salah satunya adalah karena salah satu hal yang dijaga oleh pemerintah adalah kerukunan antar umat beragama. Kita juga tidak mau jika ada orang yang mendadak membuat rumah ibadah di sebelah rumah kita tanpa izin dan mengganggu ketenangan kita. Jadi, bagaimanapun juga, kita harus menghargai pemerintah, lingkungan, dan umat agama lain. Hal kedua yang harus kita pahami adalah peraturan dalam membangun rumah ibadah yang disebut SKB 2 Menteri, Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, pada dasarnya berlaku bagi semua agama di Indonesia. Jadi, mungkin yang menjadi masalah bukan peraturannya, tetapi pelaksanaannya. Oleh karena itu, ada baiknya kita mempelajari dulu dengan seksama peraturannya, lalu kita lihat permasalahannya, dan kita cari solusinya. Yuk kita baca dulu poin-poin penting di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan bersama ini, yang dimaksud dengan Ayat 3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen. Tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Nah, poin penting yang perlu kita ingat di sini adalah dikatakan secara permanen. Ayat 4. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut ormas keagamaan adalah organisasi non-pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai politik. Ayat 5. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan, maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan, yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat, sebagai panutan. Ayat 6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Ayat 7. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan, atau pengurus rumah ibadat. Ayat 8. Izin mendirikan bangunan rumah ibadat, yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati atau wali kota untuk pembangunan rumah ibadat. Bab 2. Tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Pasal 6, Ayat 1. Tugas dan kewajiban bupati atau wali kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi butir E. Menerbitkan IMB Rumah Ibadat. Bab 3. Forum Kerukunan Umat Beragama. Pasal 9, Ayat 2. FKUB Kabupaten atau Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, mempunyai tugas B. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. C. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati atau wali kota. E. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Bab 4. Pendirian rumah ibadat. Pasal 13, ayat 1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Ayat 3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa, sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi,
Pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan, atau kabupaten atau kota, atau provinsi. Nah, jadi izin pendirian rumah ibadat didasarkan pada kebutuhan umat beragama pada sebuah kelurahan atau desa. Yang diperhatikan di situ adalah komposisi jumlah penduduk di kelurahan atau desa itu. Jika jumlah penduduk atau umat beragama di kelurahan atau desa itu tidak terpenuhi, baru dipertimbangkan batas wilayah yang lebih besar. Pasal 14, Ayat 1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Ayat 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi a. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat, paling sedikit 90 orang. Yang disahkan oleh pejabat setempat, sesuai dengan tingkat batas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3. B. Dukungan masyarakat setempat, paling sedikit 60 orang, yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. C. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Dan D. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten atau Kota. Ayat 3. Dalam hal persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, terpenuhi, sedangkan persyaratan huruf B, belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Pasal 15. Rekomendasi FKUB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, ayat 2 huruf D, merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah, seperti yang saya tegaskan tadi, yang barusan kita baca, adalah tata cara pendirian rumah ibadat permanen. Tetapi bukan berarti kita harus beribadat di rumah ibadat permanen. Tidak ada larangan bahwa kita tidak boleh beribadat di tempat lain, kecuali di rumah ibadat permanen. Dan tidak ada peraturan bahwa kita harus beribadat di rumah ibadat permanen. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E, Poin 1 menjamin bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Poin 2 menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan poin 3 menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi, solusi pertama yang saya usulkan, untuk teman-teman yang ingin beribadat, tetapi tidak punya tempat, dan sulit untuk mendirikan rumah ibadat permanen, adalah gunakan tempat ibadat yang tidak permanen. Bagaimana caranya mendapatkan tempat ibadat yang tidak permanen? Ada dua cara. Yang pertama adalah, memanfaatkan bangunan gedung bukan rumah ibadat, sebagai rumah ibadat sementara. Hal ini diatur di dalam SKB 2 Menteri Bab 5, tentang izin sementara pemanfaatan bangunan gedung. Kita baca dulu ya. Pasal 18 ayat 1. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat, sebagai rumah ibadat sementara, harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati atau Wali Kota. Dengan memenuhi persyaratan A. Laik fungsi. Dan B. Pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ayat 2. Persyaratan laik fungsi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang Bangunan Gedung. Ayat 3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, meliputi A. Izin tertulis pemilik bangunan. B. Rekomendasi tertulis lurah atau kepala desa. C. Pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten atau Kota. Dan D. Pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Pasal 19 ayat 1. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati atau Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1, diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, dan FKUB Kabupaten atau Kota. Ayat 2. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku paling lama 2 tahun. Pasal 20 ayat 1. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, dapat dilimpahkan kepada camat. Ayat 2. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, dan FKUB Kabupaten atau Kota. Nah,
Jadi syarat untuk mendapatkan izin pemanfaatan rumah ibadat sementara ini lebih sedikit. Hanya perlu izin pemilik bangunan, rekomendasi lurah atau kepala desa, dan melaporkan kepada FKUB dan Kepala Kantor Departemen Agama. Tidak perlu minimal 90 pengguna, dan tidak perlu dukungan masyarakat 60 orang. Tetapi seperti judulnya, izin pemanfaatan ini hanya sementara. Maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun, bisa minta izin pemanfaatan sementara lagi. Walaupun demikian, kita masih mungkin akan mendapatkan kendala dalam meminta izin dan lainnya. Cara kedua yang lebih sederhana lagi, dan tidak perlu minta izin, adalah pemanfaatan ruangan perusahaan. Bukan pemanfaatan bangunan. Dasar kita melakukan hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Yuk kita baca dulu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Pasal 80. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Pasal 100 Ayat 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Ayat 2. Penyediaan fasilitas kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Pasal 153 Ayat 1. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan C. Pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pasal 185 Ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 68, Pasal 69 Ayat 2, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 Ayat 1, Pasal 143, dan Pasal 160 Ayat 4 dan Ayat 7. Dikenakan sanksi pidana penjara, paling singkat 1 tahun, dan paling lama 4 tahun. Dan atau denda, paling sedikit 100 juta rupiah, dan paling banyak 400 juta rupiah. Jadi, tempat kita bekerja, mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Salah satu fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas tempat untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan agama pekerja itu dan kemampuan perusahaan. Jika perusahaan melanggar ketentuan ini, maka bisa dikenakan sanksi pidana penjara, antara 1 sampai 4 tahun, atau denda antara 100 sampai 400 juta rupiah. Artinya, teman-teman yang bekerja di sebuah perusahaan bisa meminta ruangan untuk melaksanakan kebaktian bersama teman-teman sekerja dan keluarga. Dan ini sama sekali tidak perlu minta izin pemerintah atau siapapun. Karena ini adalah kewajiban perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang perlu teman-teman lakukan, hanya berkumpul bersama teman-teman sekerja yang seiman, dan meminta kepada pimpinan perusahaan. Nah, kedua cara ini bisa kita lakukan, hanya untuk sekedar mempunyai tempat untuk ibadah sementara. Tetapi tidak bisa dilakukan, untuk mempunyai tempat ibadah permanen dalam bentuk gereja. Sekarang ini, suka tidak suka, setuju tidak setuju, jika ingin mendirikan tempat ibadah permanen, kita harus mengikuti aturan di dalam SKB 2 Menteri. Oleh karena itu, cara ketiga yang saya usulkan, adalah membangun perumahan khusus Kristen. Jika kita lihat dari SKB 2 Menteri, syarat pendirian rumah ibadah permanen, harus mempunyai 90 pengguna, dan 60 dukungan masyarakat. Maka seharusnya, satu komplek yang berisi minimal 100 rumah, di mana penghuninya semua adalah Kristen, cukup memenuhi persyaratan jumlah pengguna, dukungan masyarakat, dan komposisi penduduk, untuk mendirikan gereja. Jika semua penghuni komplek beragama Kristen, saya tidak tahu ada alasan apa lagi untuk pemerintah tidak memberikan izin. Dan saya juga tidak melihat ada alasan, atau hak warga komplek lain nun jauh di sana, yang bukan penghuni, untuk menolak pembangunan gereja. Selain itu, agama tetangga juga tidak punya alasan untuk memaksa bangun rumah ibadahnya di komplek itu. Terus terang, saya sendiri juga mau pindah ke tempat nyaman, yang tidak ada suara berisik 5 kali sehari. Nah, untuk membangun perumahan Kristen ini tentunya tidak mudah. Jika kita anggap rumah yang akan dibangun adalah tipe 21 dengan luas tanah 60 meter persegi, maka perkiraan jumlah tanah yang dibutuhkan adalah 60 dikali 100 dikali 4. Hasilnya 24.000 meter persegi, atau kira-kira 2,5 hektar, untuk membangun perumahan yang isinya 100 rumah, tipe 21. Jika kita hitung harga pasaran rumah murah tipe 21, adalah 200 juta, maka dana yang dibutuhkan kira-kira 20 miliar rupiah.
Jadi luas tanah minimal yang diperlukan sekitar 2,5 hektar, dan dana yang dibutuhkan minimal 20 miliar rupiah, untuk membangun sebuah komplek, yang berisi 100 rumah tipe 21. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya, 100 rumah itu dibeli dan dihuni oleh orang Kristen semua? Tentunya, ini harus ada kerjasama, antar gereja dan komunitas Kristen setempat. Nah, itulah usulan ketiga saya, untuk membangun gereja di daerah yang sulit. Yaitu bangun komplek perumahan baru, yang isinya orang Kristen semua. Jika menurut teman-teman solusi ini masuk akal, silakan bagikan video ini, ke saudara-saudara seiman yang lain. Terutama bagikan ke saudara-saudara seiman, yang mengalami kesulitan dalam mempunyai tempat ibadah, supaya mereka bisa mewujudkannya. Saya sendiri berharap ada perumahan Kristen, dan ingin tinggal di situ. Jadi, jika ada teman-teman yang ingin mewujudkan perumahan Kristen, silakan hubungi saya. Saya akan coba bantu sebisa saya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita, memberkati. Sibuk dan susah.